Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mantan atau pacar Luna Maya. Cakep. Apalagi terima kasih atas acara yang luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih. Tapi kok nanti lupa, hanya kesehatan, keselamatan. Tapi bagaimana kalau di ruang ini ada dompet yang kosong? Ini doa kita semua, semoga keluar dari sini dompet-dompet kita yang kosong terisi. Yang saya hormati Ibu Rektor, Prof. Dimyati, sahabat-sahabat saya dari Hotel dan Ampuri, Ibu dari Waden Konseling, Mas Soni sahabat saya, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak dari para perwakilan sekolah SMA maupun SMK yang ada di Jakarta. Terima kasih atas datangannya. Jadi kalau Bapak Ibu hadir dalam ruangan ini itu tidak salah. Artinya apa? Artinya ini adalah suatu ilmu atau sekolah yang akan mengajarkan dan mengarahkan anak kita untuk mandiri dan tidak tergantung kepada lowongan kerja. Ya. Karena di sanalah tersedia banyak lapangan pekerjaan yang terbuka bagi anak-anak kita. Kalau kita lihat data, setiap tahun ini SMA atau perguruan tinggi ya, meluluskan angkatan kerja baru rata-rata 3,5 juta. Sementara lapangan pekerjaan mungkin 20% aja tidak ada. Jadi makin hari, makin tahun itu makin menumpuk, makin terpaksa. Nah, tanpa gerakan dan jasa Bapak Ibu sekalian yang menciptakan pekerjaan, maka Indonesia emas 2045 nanti bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas jadi. Kenapa? Karena ledakan pengangguran yang begitu banyak dan itu akan menjadi beban negara. Seperti misalnya bidang yang membangun kreativitas dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kalau Korea memilih IT dan K-pop, drama Korea, drakor, kesenian. Jepang memilih meningkatkan teknologi. Nah, kita, karena kita sosis dan pariwisata, mari kita manfaatkan kekayaan alam kita untuk kita kerjakan sebaik-baiknya. Dari mulai sumber budaya yang luar biasa ada di dunia, destinasi wisata pantai, gunung, dan seterusnya, gua-gua yang tidak ada di luar sana. Beragam makanan, ya, beragam sajian, itu juga kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Terkendala tarif impor kita dengan modal anugerah Tuhan yang ada, kita datangkan wisatawan dunia hadir ke sini dan memberikan lapangan devisa bagi kita. Jadi kalau kita biarkan negara ini sekarang tingkat pengangguran sudah hampir 7,5 juta, tahun depan akan tambah lagi 3,5 juta. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kita berikan apresiasi dan harapan kepada anak-anak kita untuk memilih suatu sekolah yang membawa dia kepada tingkat kemandirian dan dia tergantung pada lowongan pekerjaan yang makin hari makin sempit. Dan Trisakti adalah pilihan yang tepat. Karena saya sendiri satu pilihan bagaimana kita membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri bagi anak-anak kita semua. Sekali lagi selamat mengikuti acara Trisakti Perendefu ini. Mudah-mudahan hubungan silaturahmi ini bisa terus terjalin di masa-masa yang akan datang. Intinya pengangguran, kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama, dan pariwisata adalah solusi untuk kita mengatasi berbagai kendala hambatan di mana ketika dunia dalam keadaan tidak menentu ekonomi,
juga tidak mampu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari solusi bangsa dalam membantu pemerintah dan seluruh rakyat kita, rakyat Indonesia yang kita cintai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatnya benar-benar sampai di hati. Wahai hadirin yang saya hormati, jawablah salam saya dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sebelum saya menyampaikan ungkapan lanjutan, saya membaca dan melihat leaflet yang dikirim oleh teman-teman IPT. Pak Dr. Bambang itu pakai jas. Sebetulnya saya kesini ingin menemani beliau, tapi ternyata kecil gitu. Tapi kan kelihatan keren ya Pak ya. Saya pakai jas waktu pakai. Baik, yang saya hormati Pak Dr. Bambang Susatyo. Ini sekaligus juga senior saya ini, Ketua MPR RI 2019-2024 yang sangat kita hormati bersama Ibu Rektor. Saya suka manggilnya Ibu Fetty gitu ya, betul-betul Fetty banget gitu, sehingga bisa menyelenggarakan acara keren itu. Dan saya lihat acara kali ini lebih banyak yang hadir dan bergabung dibandingkan kali itu pertama di tempat itu di dan tentu dengan seluruh jajaran teman-teman dari IPT, dari para wakil rektor dan teman-teman yang lain yang ada di struktural. Dan yang saya hormati Ketua Pusat Divisi IBKS Ibu Tuti Suparni. Terima kasih Bu atas kehadirannya dan support acara second grand review ini. Dan kalau ini sukses berarti Ibu juga sukses. Jadi terima kasih atas supportnya, dan saya dengar Ibu tidak hanya support pada kesempatan itu, pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas supportnya. Dan tadi sudah mengajak Bintaro yang mewakili kelompoknya tidak hitam, tapi sudah cukup ya. Sudah berapa belas yang bekerja sama? Sudah lebih dari 15, sudah 18 negara yang sudah mengirimkan dan bekerja sama dengan IPT. Bapak Ibu cukup bayangkan, sekelas institut sudah ada 18 negara. Belum tentu perguruan tinggi yang gede-gede itu punya kerjasama dengan 18 negara. Mungkin masih sekitar 10 gitu ya. Nah untuk itu, ini menunjukkan bahwa IPT itu sebuah institut yang punya kualitas yang luar biasa. Untuk itu, saya pesan pada Bapak Ibu yang hadir di sini, pimpinan juga sekolah yang hadir di sini, nggak perlu ragu-ragu mengirimkan, menitipkan, dan mendaftarkan anak didiknya ke IPT. Saya bukan sekedar pengurus yayasan, tapi sebagai orang yang pernah terlibat di Kementerian Ristek Dikti juga tahu bahwa kualitas IPT ini jempol, ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi menunjukkan kalau saya boleh bilang, walaupun ukurannya belum sebesar Usakti dalam lingkungan perguruan tinggi Sakti, saya ingin menyebutkan bahwa IPT ini kecil-kecil tapi cabai-cabai benar gitu ya. Memang seperti saya katakan tadi, ukurannya kecil, tapi dibandingkan dengan perguruan tinggi yang di Sakti termasuk perguruan tinggi pariwisata di Republik ini, IPT termasuk yang ada di atas. Jadi langkah yang menuju ke kelas dunia monggo belum saja, dan kami terus akan memfasilitasi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan kehendaknya lah kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat indah, sangat mega ini di Parle Senayan. Alhamdulillah, terima kasih. Ini juga berkat Pak Bambang dan Pak Sony, luar biasa, yang memberikan kesempatan kepada kami Institut Pariwisata Trisakti untuk menyelenggarakan acara di Parle ini. Kita tepuk tangan dulu untuk beliau-beliau yang luar biasa. Izin
ingin menyapa tamu-tamu kehormatan kami dari Institut Pariwisata Trisakti pada pagi hari ini. Pasti yang kami muliakan Pak Dr. Bambang, terima kasih Bapak, beliau sebelumnya sebagai Ketua MPR, dan kami bersyukur karena beliau pada waktu kita COVID tahun 21, beliau berkenan memberikan keynote speaker untuk mahasiswa baru tahun 2021. Terima kasih Pak Bambang. Jadi hubungan saudara itu silaturahmi terjaga terjalin. Terima kasih Pak. Lalu selanjutnya ini juga pasti karena pengurus yayasan yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dimyati. Terima kasih Prof atas support dukungannya kepada kami. Kami dituntut harus selalu inovasi, kreatif, apalagi sekarang kita harus berdampak. Mudah-mudahan insya Allah kami senantiasa bisa memberikan yang terbaik. Lalu pastinya kegiatan ini juga tanpa dibantu, didukung, disupport oleh IPKS, Ketua IPKS Bu Tuti. Terima kasih luar biasa beliau, kita berikan tepuk tangan untuk beliau karena beliau plus untuk acara yang luar biasa ini. Alhamdulillah Ibu, kalau di saya pas tidak sesuai dengan apa yang pesan bahwa hanya Jakarta Selatan dan Barat ruangan tidak menampung rasanya. Banyak teman-teman yang ingin hadir, termasuk juga dari luar daerah gitu ya, karena sudah mulai mereka mengenal bagaimana IPT Trisakti. Karena baru saja di akhir Juni sampai Juli, jadi 2 bulan Bu ya, bersama dengan Trisakti 2 bulan tanggal 29, 30 Juni sampai 1 Juli 54 orang guru BK, pengawas, dan juga simpatisan karena ada yang membawa suami dan istri, itu guru BK-nya, kepala sekolah. Kami bersama-sama dengan